Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 11 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 111 dan ayat 112. Surat Al-Baqarah ayat 111 dan ayat 112. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam mempelajari, mengkaji ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, yaitu ahlul kitab
Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan surga itu khusus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Demikian pula orang-orang Nasrani mengatakan surga itu khusus hanya milik orang-orang Nasrani saja. Jadi yang masuk surga hanya orang-orang Nasrani. Semuanya mengaku, semuanya mengeklaim kebenaran, tapi mereka tidak punya hujjah, tidak punya dalil, yaitu dalil yang sahih dari Taurat ataupun dalil yang sahih dari Injil. Tidak punya dalil. Tapi kalau dalil yang dusta mereka punya. Dalil ngaku-ngaku saja mereka punya. Tapi dalil yang sahih, dalil yang benar, yang didasari kejujuran, mereka tidak punya. Maka Allah Ta'ala berfirman, tilka amaniyuhum. Itu hanyalah pengakuan mereka saja. Itu hanyalah pengakuan saja, omong kosong. Tidak ada buktinya. Artinya tidak ada dalil yang sahih. Itu hanya sekedar pengakuan saja. Qul hatu burhanakum. Maka katakan, datangkan bukti, yaitu dalil yang sahih. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Artinya mereka tidak punya dalil, tidak punya keterangan, baik itu dari kitab Taurat ataupun dari kitab Al-Injil tentang hal ini. Jadi pernyataan mereka hanyalah kedustaan saja, hanyalah pengakuan belaka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Akan tetapi siapa yang menyerahkan, mengikhlaskan wajahnya karena Allah. Jadi siapa yang benar-benar masuk Islam karena Allah, ibadahnya ikhlas karena Allah, tauhid, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, kemudian ibadahnya bagus, ay muhsinun al-ihsan ilallah wal ihsanu ila ibadillah. Dia berbuat baik kepada Allah, artinya dia beribadah dengan baik, ihsan, beribadah dengan baik kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Falahu ajruhu inda rabbih, maka bagi orang tersebut pahalanya disediakan di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ay qalal Yahud, orang-orang Yahudi berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Jadi orang-orang Yahudi berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara lan yadkhulal jannata illa man kana nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Mereka menghukumi surga khusus untuk mereka saja. Jadi mereka, baik itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mengkhususkan surga untuk mereka saja. Adapun yang selain mereka tidak akan masuk surga. Wa hadza mujarradu amani. Ini hanyalah pengakuan saja. Ini hanyalah pengakuan belaka. Ini adalah omong kosong, hanyalah angan-angan. Ghairu maqbulah, yang tidak diterima. Illa bihujjatin wa burhan, kecuali dengan hujjah dan bukti. Fa'tu biha in kuntum shadiqin, maka datangkanlah bukti tersebut jika kalian orang-orang yang jujur, jika kalian orang-orang yang benar. Artinya mereka dengan pengakuannya tidak punya dalil yang sahih dari kitab Taurat ataupun dari kitab apa? Injil. Adapun kalau sekedar dusta saja, mereka punya anggapan, punya pengakuan, tetapi dasarnya adalah dusta. Dasarnya hanyalah hawa nafsu dan ikut-ikutan saja. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, wa hakada kullu man idda'a da'wah la budda an yuqimal burhan ala sihhati da'wahu. Demikian setiap orang yang mengakui sesuatu harus ditegakkan bukti, harus diminta bukti. Jadi siapa yang mengakui kebenaran, siapa yang mengakui kebenaran, dia berada di atas kebenaran, harus dimintai bukti, harus dimintai dalil ala sihhati dakwahu, yang menjelaskan benarnya pengakuannya. Wa illa falau qubilat alaihi dakwahu wadda'a mudda'in aksuma da'a bila burhan lakana la farqa bainahuma. Kalau tidak demikian, sekiranya setiap orang yang mengaku diterima pengakuannya, walaupun pengakuannya tanpa bukti, maka tidak bisa dibedakan antara kebenaran atau kebatilan. Jadi setiap orang yang ngaku kebenaran tidak membawa dalil, ini hanya sekedar pengakuan saja. Ini hanyalah kedustaan saja. Orang yang mengaku kebenaran harus membawa bukti, harus membawa dalil yang jelas dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar ngaku-ngaku saja. Maka Fadilatul Syekh menjelaskan, sekiranya setiap pengakuan diterima, maka tidak bisa dibedakan. Tidak ada bedanya antara apa?
kebenaran dan kebatilan. Karena semuanya mengaku. Semuanya mengaku pedomannya Al-Quran dan hadis. Semuanya mengaku demikian. Semuanya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ketika diminta membuktikan, tidak bisa mereka membuktikan. Kembalinya kepada tradisi, kembalinya kepada adat istiadat, kembalinya kepada masyarakat banyak melakukannya. Lalu bagaimana? Karena katanya ngaku apa? Ahli sunnah wal jamaah. Katanya ngaku pedomannya Quran hadis. Katanya pedoman utamanya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan apa? Bulan apa? Rabiul Awal. Jadi 1 bulan lagi akan banyak kaum muslimin yang mengadakan perayaan-perayaan, yaitu merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan ini adalah ibadah, ini disyariatkan, kita mengatakan demikian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalian jika kalian benar. Maka para ulama menjelaskan, lihatlah salat gerhana. Salat gerhana itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi berapa kali? 1 kali saja. Tetapi diriwayatkan, dalilnya banyak sekali. Para sahabat meriwayatkan apa? Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana. Diriwayatkan apa? Beliau menyeret bajunya, ketakutan, salatnya panjang. Ada riwayatnya jelas. Adapun Maulid Nabi, mana riwayatnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perayaan itu diadakan di mana? Di rumah atau di lapangan atau di masjid? Makanannya itu apa? Kambing atau onta atau ayam atau yang lainnya? Bacaannya apa? Bacaannya apa? Apa saja kegiatannya ini, apa saja? Mana riwayatnya? Tidak punya riwayat. Maka kita mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, datangkan bukti kalian, dalil kalian jika kalian itu benar, jika kalian itu jujur. Maka ujung-ujungnya dalil mereka hanyalah ikut-ikutan saja. Dalil mereka hanyalah tradisi. Mereka mengatakan demikian padahal tidak ada dalil sama sekali. Ini contoh, salah satu contoh saja. Contoh yang lain sangat banyak sekali. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pasti ngaku benar, pasti mengaku benar. Tapi ketika dibuktikan, kebenaran yang mereka akui hanya sekedar pengakuan saja. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fal burhan huwa alladhi yusaddiqud da'awi au yukadzibuha. Bukti, dalil itulah yang membenarkan pengakuan atau mendustakannya. Walamma lam yakun bi aidihim burhan ulima kadibuhum bitilkad da'wah. Ketika mereka tidak punya dalil, tidak punya bukti, maka diketahui kedustaan pernyataan mereka. Demikian orang-orang Yahudi, demikian orang-orang Nasrani. Mereka melandasi agama mereka dengan pengakuan saja, dengan pengakuan tanpa dalil. Maka demikian pula semua orang-orang yang batil, semua kelompok yang sesat, dasar kesesatan mereka hanyalah pengakuan, tidak ada dalilnya. Kemudian penulis berkata, "Tsumma dzakara ta'ala al-burhanal jaliyah al-am." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti yang jelas, yang umum, likulli ahad, mencakup semua orang,
Faqala bala. Allah Ta'ala berfirman bala. Ay laisa bi amaniyikum wa da'awikum. Bukan angan-angan kalian, bukan pula pengakuan kalian. Artinya angan-angan kalian tidak benar, pengakuan kalian tidak terbukti. Akan tetapi walakin man aslama wajhahu lillah ay akhlasa lillahi a'malahu mutawajjihan ilaihi qalbihi. Siapa yang mengikhlaskan amalnya karena Allah, menghadapkan hatinya kepada Allah, artinya dia ikhlas karena Allah, khusyuk di dalam ibadahnya, wa huwa ma'a ikhlasihi, dan dia dengan keikhlasannya, ikhlas di dalam ibadahnya, muhsinun fi ibadati rabbih, dia berbuat baik, dia ihsan, artinya beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an abadahu bi syar'i, yaitu beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Faulaika hum ahlul jannati wahdahum, mereka itulah penghuni surga wahdahum, hanya mereka yang menghuni surga. Falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka disediakan pahala di sisi Rabb mereka. Wa huwal jannatu bimashtamalat alaihi minan na'im, yaitu surga yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidaklah mereka khawatir dan tidak pula bersedih hati. Fahasala lahum al-marghub wa najau minal marhub, mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan mereka selamat dari sesuatu yang dikhawatirkan. Artinya orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid, yang mengikuti sunnah, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah penghuni surga. Selain mereka bukan penghuni surga. Mereka mendapatkan surga dan mereka selamat dari siksa neraka. Wa yufhamu minha, maka difahami kebalikannya, anna man laisa kadzalik fa huwa min ahlin nari wal halikin. Siapa yang tidak seperti itu, artinya siapa yang tidak bertauhid, siapa yang tidak mengikuti sunnah, maka dia menjadi penghuni neraka, al-halikin, dan menjadi orang-orang yang binasa. Fala najata, tidak ada keselamatan, illa li ahlil ikhlas, kecuali bagi orang-orang yang ikhlas, lil ma'bud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada keselamatan kecuali bagi orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah dan bagi orang-orang yang ibadahnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama dari ayat ini terdapat pelajaran zammu tazkiyatin nafs, celaan bagi orang yang menganggap diri mereka suci. Tazkiyatun nafs yang dimaksud adalah menganggap suci. Adapun tazkiyatun nafs, jadi tazkiyatun nafs di dalam Al-Quran ada dua, ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela seperti Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum,
Janganlah kalian menganggap diri kalian apa? Suci. Ini adalah yang tercela. Adapun yang terpuji seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Apa bedanya? Apa perbedaan? Jadi celaan bagi orang-orang yang menganggap dirinya suci. Yang tercela adalah orang yang mengaku sudah suci. Yang tercela adalah orang yang mengatakan dia sudah baik, dia sudah ikhlas, dia sudah menjadi penghuni surga, kakinya sudah berada di surga. Tinggal apanya yang belum? Tinggal tangannya saja. Atau satu kakinya sudah berada di surga, tinggal satu kaki yang lain. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi satu kakinya sudah berada di surga, tangannya sudah berada di surga, tinggal apanya? Sampai punya keyakinan gitu. Jadi orang-orang Khawarij. Jadi kalau latihan ngebom, mereka punya keyakinan ini bom ini bukan mercon. Ikhlaskan niat kalian. Kalau bom ini meletus, tangan kalian kena, harus diputus. Kalian tangannya sudah di surga, sudah nunggu di surga. Dorotokon di sampean. Jelas ya? Tahu dari mana? Ini mengatakan suci yang tidak dibolehkan. Jadi orang yang sudah menganggap dirinya sudah baik, menganggap dia wali Allah, kekasih Allah, calon penghuni surga, atau yang lainnya, ini yang dicela. Ini yang dicela. Adapun tazkiyatun nafs, yang terpuji adalah orang yang mensucikan dirinya. Artinya dia berusaha untuk menintrospeksi dirinya. Ternyata masih banyak niatnya yang keliru. Dia masih mengoreksi amalnya, banyak yang kurang, banyak waktu yang disia-siakannya. Selalu introspeksi diri. Nah, introspeksi diri, mensucikan diri yang terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha selalu mensucikan dirinya, artinya berusaha membersihkan dirinya dari penyakit riya, dari penyakit ujub dan seterusnya. Artinya dia berusaha selalu meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki hatinya dan Allah mensucikan jiwanya. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaannya. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini, kepada hatiku ketakwaan. Minta takwa. Sucikanlah ya Allah hatiku. Sucikanlah ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah pemiliknya. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah agar Allah mensucikan hati kita. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Jadi mensucikan diri itu ada dua yang dimaksud. Kalau menganggap sudah suci, ini yang tercela. Tetapi kalau menganggap diri ini banyak kekurangannya, melihat banyak dosanya, banyak kesalahannya, minta diampuni oleh Allah, minta diperbaiki oleh Allah, ini yang dipuji. Juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu juga mensucikan hati. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammul ijabi bin nafs, celaan bagi orang yang kagum terhadap dirinya, kagum sholatnya, kagum ngajinya, kagum kebaikannya. Ini tercela. Maka orang-orang Yahudi pada ayat ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kagum terhadap diri mereka,
Sehingga mereka mengatakan penghuni surga. Mereka mengklaim, mengakui surga hanya khusus orang Yahudi ataupun Nasrani. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salasu muhlikatin, 3 yang membinasakan. 3 yang membinasakan. Salasu muhlikat. Syuhun muta', bakhil yang ditaati. Syuhun muta'. Jadi kadang-kadang jiwa ini muncul kebakhilannya. 3 yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', pelit, kikir, tapi diikuti. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang ditaati. Jadi hawa nafsunya, mendahulukan hawa nafsunya, tidak mendahulukan hati nuraninya. Jadi kalau ada masalah apapun, yang didahulukan hawa nafsunya. Ini yang membinasakan. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, kagumnya seseorang terhadap dirinya. Jadi orang yang beriman kalau sudah selesai beramal, takut pada Allah, takut amalnya tidak diterima, bukan malah kagum. Jadi orang munafik selesai beramal, waliyadzubillah, kagum, menganggap orang yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri orang-orang yang beriman. Allah taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang bersedekah, walladzina yu'tuna, memberikan apa yang dia berikan. Artinya dia sholat, dia berpuasa, dia bersedekah, beramal dengan maksimal. Wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka takut. Setelah beramal malah takut. Demikian orang-orang yang beriman. Tidak seperti orang-orang munafik, waliyadzubillah. Demikian pula orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani kagum. Pada ayat ini mereka terlalu kagum terhadap diri mereka sendiri, menganggap sudah berbuat banyak, menjadi orang yang paling baik, sehingga surga hanya milik mereka saja. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga mencela orang-orang yang ketika menganggap Islamnya ini, dengan Islamnya dia berjasa kepada kaum muslimin. Maka Allah taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka menganggap, mengungkit-ungkit keislamannya. Artinya ketika mereka masuk Islam, baik untuk kaum muslimin, berjasa. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian mengungkit-ungkit, menganggap punya jasa dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Akan tetapi Allah lah yang memberikan karunia kepada kalian sehingga kalian beriman jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Artinya apa? Kalau kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menganggap kita ini sudah berjasa, sudah banyak yang kita lakukan. Jangan seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu sedikit, itu pun belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kalau tidak ada kita, tidak ada dakwah. Jangan seperti itu. Itu adalah anggapan yang tercela. Itu adalah anggapan yang muncul karena terlalu kagum terhadap diri sendiri. Maka hendaklah kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Jadi kalau kita menjadi penuntut ilmu, ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kita sudah baik dan jangan kagum terhadap diri sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi annal munafiq jama'a bainal amni wa tarkil amal, wa ammal mu'min jama'a bainal ijtihad wal khauf. Orang munafik itu menggabungkan rasa aman dan malas beramal. Adapun orang yang beriman menggabungkan sungguh-sungguh dan takut kepada Allah. Jadi orang munafik amalnya sedikit sudah merasa sudah dijamin surga, sudah merasa selamat dari siksa neraka. Demikian orang munafik, waliyadu billah. Jadi amalnya malas-malasan, tetapi angan-angannya tinggi sekali, sudah merasa sudah masuk surga, sudah merasa masuk atau selamat dari siksa neraka. Ini orang munafik. Adapun orang yang beriman menggabungkan jama'u bainal istihad, sungguh-sungguh beramal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man ightarra bil amani wa tama'a fil manazilil aliyah biduni amalin fahuwa syabahun bil yahudi wan nasara. Man ightarra bil amani, siapa yang tertipu dengan angan-angannya, wa tama'a fil manazilil aliyah, dia ingin kedudukan yang mulia. Siapa yang tertipu dengan angan-angannya dan dia tamak, dia kepingin menjadi orang yang mulia, wa tarakal amal, lalu dia tidak bersungguh-sungguh, tanpa amal, tanpa usaha, maka dia itu seperti siapa? Fahuwa syabahun bil yahud, maka dia seperti orang-orang Yahudi. Ada orang yang cita-citanya kepingin jadi ulama besar, keinginannya bukan cita-citanya, ingin hafal Al-Quran, kepingin hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi setiap hari mentelengi HP terus. Dari mana dia menjadi imam? Imam dari apa? Para ulama menjadi imam besar kaum muslimin karena kesungguhannya, karena sungguh-sungguhnya. Jadi bergadang, tapi bukan bergadang dengan ilmu, bergadang dengan hal yang sia-sia. Imam tekondi, ya, imamnya YouTube, iya mungkin imam Google, bukan imam kaum muslimin. Jadi siapa yang, jangan mencontoh orang-orang Yahudi, siapa yang tertipu dengan angan-angannya, dipikir kalau angan-angan itu mendapatkan cita-cita dengan angan-angan. Enggak. Cita-cita itu didapatkan dengan capek, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan banyak doa. Cita-cita akan didapatkan. Adapun hanya dengan angan-angan saja, maka orang Yahudi pun angan-angannya seperti itu. Orang Yahudi angan-angannya menjadi penghuni surga, namun tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-haqqu bid-dalili wal burhan la bil amani wad da'awi. Kebenaran itu dengan dalil, dengan bukti, bukan dengan angan-angan dan bukan pula dengan pengakuan. Jadi al-haqqu bid-dalili wal burhan la bil amani wad da'awi. Kebenaran itu dengan bukti, dengan dalil jelas. Mana dalilnya? Ini Al-Quran. Mana dalilnya? Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mana dalilnya? Ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas, tenang, hati ini tenang, tentram mengamalkan dalil. Ngaku-ngaku saja, oh ini ahli sunnah, ini Quran, ini hadis. Di mana dalilnya? Tidak punya dalil. Dalilnya yang penting niatnya baik. Loh, niat baik itu belum tentu baik. Karena Islam, amal diterima oleh Allah harus ada dua, niat baik, kemudian ada syariatnya, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ad-da'wa bila burhan kadibun wa mardud. Ngaku tanpa bukti. Ngaku tanpa bukti adalah dusta dan ditolak. Jadi dahulu ada wanita yang sangat cantik jelita, namanya Laila. Saking cantiknya, semua pemuda ngaku menjadi calonnya. Saking cantiknya, tapi mereka tidak punya bukti. Buktinya apa? Maka sampai ada penyair yang menyatakan kullun yaddai anna lahu waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidaka. Semua ngaku menjadi calonnya Laila, tapi Laila tidak mengakuinya, tidak membenarkannya, karena sekedar apa? Pengakuan saja. Jadi sama, semua ngaku Quran sunnah, semua ngaku ahlil Quran, ahlil hadis, semuanya ngaku ngamalkan Quran, ngamal hadis. Tapi ketika diajak kembali kepada Al-Quran, mereka menolak karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-batil mabniyun ala da'wah wal kadhibi wal hawa. Kebatilan pondasinya adalah ngaku-ngaku. Al-batil mabniyun ala da'wah wal kadhibi wal hawa. Kebatilan itu dibangun di atas pengakuan, di atas kedustaan dan juga hawa nafsu. Demikian batil. Jadi semua kebatilan pondasinya apa? Dasarnya apa? Yang batil dasarnya ngaku-ngaku saja. Dasarnya apa lagi? Dasarnya dusta. Namanya batil, dasarnya dusta. Dan dasarnya hawa nafsu. Sedangkan kebenaran kebalikannya. Kebenaran mabniun ala dalil. Dasarnya adalah dalil. Dasarnya adalah kejujuran. Dan dasarnya adalah hati nurani, akhlak mulia. Allahu Akbar. Jadi kebenaran itu dasarnya dalil, kemudian apa tadi? Jujur. Kemudian dari hati nurani, akhlak yang mulia, disampaikan kebenaran dengan akhlak yang mulia. Maka para mereka-mereka yang mendustakan kebenaran sebenarnya tahu kalau mereka menggunakan hati nuraninya. Bukankah orang-orang yang tahu kebenaran sunnah kepingin ngaji mereka, tapi malu dengan tetangganya? Saya pengen ngaji, saya kepingin ikut, tetapi malu. Kenapa malu? Gengsi. Apa takut digunjing oleh masyarakatnya atau tetangganya? Kenapa? Al-haqqu wadihun. Kebenaran itu jelas dan kebatilan itu jelas bagi orang-orang yang tahu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-kadhibu 'ala Allah a'dhamu ithman minal kadhibi 'ala nas. Berdusta atas nama Allah jauh lebih besar dosanya daripada dusta atas nama manusia. Artinya apa? Berdusta tentang perkara dunia ini tercela. Apalagi berdusta tentang perkara apa? Perkara agama. Maka mereka-mereka yang meriwayatkan atau menyebarkan hadis palsu kepada umat, pertanggungjawaban mereka berat di hadapan Allah
Subhanahu wa taala. Karena itu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat duduknya dari api neraka. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu 'ala sidq fi sabilil ilmi wad da'wah. Anjuran jujur. Anjuran jujur di jalan ilmu dan di jalan dakwah. Allah Subhanahu wa taala pasti memuliakan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang jujur. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa selalu bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Demikian, maka di dalam dakwah hendaklah kita imbangi dengan kejujuran, kejujuran lisan kita dan kejujuran tutur kata kita. Kemudian dari ayat ini pelajaran berikutnya, fihi jawazu mujadalati ahlil kitab billati hiya ahsan. Boleh berdialog, boleh debat dengan ahlul kitab dengan cara yang baik. Jadi boleh, dibolehkan debat dengan ahlul kitab dengan cara yang baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Qul hatu burhanakum." Datangkan. Ini menunjukkan dibolehkan apa? Diskusi. Diskusi yang baik, debat dengan baik kepada ahlul kitab. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Sampaikan Al-Quran. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau menerima, maka petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi an-nahi an tahjirin nas min rahmatillah. An-nahi, an-nahyu an tahjirin nas min rahmatillah. Larangan membatasi manusia dari rahmat Allah. Maka hati-hati. Larangan membatasi manusia dari rahmat Allah. Jadi kalau kita melihat anak jalanan, kita jengkel. Tapi jangan batasi mereka dari rahmat Allah. Doakan mereka, ya Allah berikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Jangan mengatakan orang anak-anak itu pasti masuk neraka. Ini loh ciri-ciri penghuni neraka. Jangan seperti itu. Kita tidak boleh membatasi manusia dari rahmat Allah karena kita tidak tahu. Jadi karena kita tidak tahu kesudahan manusia. Allah Maha Rahmat. Rahmat Allah itu luas. Wa kana bil mu'minina rahimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang Badui ketika berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Orang Badui berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan dirahmati, ya Allah turunkan rahmatku. Turunkan apa rahmatmu kepada kami berdua saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Badui tadi, laqad hajjarta wasi'an. Wahai fulan, engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Jangan dibatasi. Jadi kalau kita melihat orang yang tidak baik, jangan divonis. Jangan dikatakan ini dan itu. Doakan mereka. Kalau nasihati, silahkan nasihati. Jangan menentukan orang ini tidak baik, gak mungkin masuk surga.
Kalau orang ini masuk surga, yang lain tidak akan mungkin masuk surga. Jangan seperti itu. Ini namanya membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka orang Yahudi di sini membatasi rahmat Allah. Surga miliknya orang Yahudi saja. Orang Syiah pun mengatakan demikian. Kelompok yang lain juga mengakui demikian. Jangan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu luas. Jangan-jangan orang yang di jalan sana tidak baik, dengan doa kita yang tulus, satu saat orang tadi mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan pahalanya karena doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita hendaklah jangan berhenti dari doa yang baik. Nabi SAW mendoakan kaum musyrikin supaya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus. Maka muncul Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dari kabilah apa? Ad-Dausi. Jadi doakan orang-orang yang menyimpang, doakan. Jangan membatasi manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat 112, fihi annal islama huwa tauhid wa tauhidu huwal islam. Islam yang dimaksud adalah tauhid. Islam yang diterima oleh Allah adalah tauhid. Tauhid adalah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Jadi Islam yang diterima oleh Allah bukan Islam identitas. Walaupun KTP-nya Islam, SIM-nya sekalipun ditulis Islam, ada enggak SIM Islam? SIM Islam, STNK Islam. Kalau perlu kartu kredit Islam. Kalau identitasnya Islam, namun perbuatannya menyekutukan Allah, apa artinya Islam? Jadi Islam yang diterima oleh Allah, Islam yang diterima di sisi Allah adalah at-tauhid. Islam yang dasarnya adalah beribadah hanya kepada Allah dan menolak kesyirikan, tidak mau menyekutukan Allah. Ini Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi bayanu syartai qabulil a'mal. Keterangan dua syarat diterimanya amal. Yaitu apa? Dan ini adalah faedah yang berulang terus. Dua syarat diterimanya amal. Apa Pak Fatoni? Syarat diterimanya amal. Satu, ikhlas karena Allah. Dua apa? Jangan ganggu ya. Syarat diterimanya amal, satu sudah benar, ikhlas karena Allah. Bang Andrian, dua, sesuai syariat, sesuai sunnah. Jelas ya? Dua syarat diterimanya amal, satu ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal ihsanan. Ihsan itu ada dua. Al ihsanu ilal khaliq. Al ihsan, berbuat baik. Berbuat baik itu ada dua. Al ihsanu ilal khaliq wal ihsanu ilal makhluk. Berbuat baik itu ada dua. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba Allah. Berbuat baik kepada Allah, ihsan kepada Allah, ini adalah derajat Islam yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah beribadah kepada Allah
seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya ibadahnya orang yang rindu, ibadahnya orang yang cinta kepada Allah, penuh dengan kecintaan, berharap diperhatikan oleh Allah, rindu dengan Allah. Tidak membaca Al-Quran, rindu membaca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran. Demikian, ini ibadah asyauq, ibadatul mahabbah. Anta budallaha ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya ibadatul khauf, orang yang takut kepada Allah, karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ihsan ilal makhluk, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada makhluk sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Maka ihsan ini adalah derajat Islam yang paling mulia. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa huwa muhsinun, dia muhsin, artinya dia di atasnya iman, di atasnya Islam. Artinya dia adalah orang yang sampai derajat ihsan, ibadahnya seakan-akan rindu dengan Allah. Dia ibadahnya seakan-akan melihat Allah. Artinya ibadah rindu dan juga takut kepada Allah serta berakhlak mulia kepada manusia. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala su'ali husnil ibadah, anjuran meminta ibadah yang bagus. Wa huwa muhsin, artinya muhsinun fi ibadatillah. Maka kita dianjurkan berdoa meminta ibadah yang baik. Jangan rumah yang baik saja, baju yang baik, mobil yang baik, rumah yang baik. Mintalah ibadah yang baik. Salat pada waktunya, menunggu waktu salat, ini ibadah yang baik. Bukan cangkruan di luar waktu salat, gak menunggu di masjid tapi ngobrol di luar, seakan-akan getun kalau datang duluan, jadi nunggu di luar sambil menunggu iqamat, menunggu di luar. Apakah seperti itu para sahabat radhiyallahu anhum? Jadi menunggu di dalam masjid membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu-waktu yang mulia membaca Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuka, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Fala tada'anna duburos shalah, jangan tinggalkan doa setiap selesai sholat, yaitu sebelum salam dan juga setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Jadi kita meminta tolong, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Ya Allah tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku ya Allah untuk beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Wa husni ibadatika. Maka dari kalimat wa huwa muhsinun terdapat pelajaran anjuran berdoa, meminta ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu 'alal khusyu' fil amal, anjuran untuk khusyuk di dalam beramal. Bukan hanya salat saja, membaca Al-Quran hendaklah khusyuk, berpuasa juga hendaklah khusyuk. Artinya hayati, kita sedang berpuasa, bersedekah hendaklah dikerjakan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan seterusnya. Anjuran untuk khusyuk, karena orang yang muhsin, orang yang baik ibadahnya itu orang yang khusyuk, bukan orang yang lalai dari salatnya. Maka dari ayat ini terdapat pelajaran anjuran atau perintah khusyuk di dalam ibadah, terutama ibadah salat. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya
Orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaji juga khusyuk. Bukan ngaji tapi main HP. Ada seperti itu. Kalau bapak-bapak saya kelihatan ditegur langsung. Kalau ibu-ibu negurnya dari mana? Tidak bisa kan, nggak kelihatan dari tabir. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngaji yang khusyuk, jangan ngaji badannya, kemudian rohnya berada di HP dengan grupnya atau dengan orang yang di luar sana. Ini tidak khusyuk. Orang yang muhsin adalah orang yang khusyuk, orang fokus di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu kalau ngaji jangan bawa apa? Jangan bawa HP. Kalau bawa HP taruh di tas, jangan dipegang. Karena tangan ini keri. Kalau megang HP nggak buka ini, gatel tangan ini. Mau dibuka padahal nggak ada apa-apa. Subhanallah, kita kalau megang HP, subhanallah setengah jam nggak terasa. Nggak terasa, ternyata waktu kita sia-sia. Lebih tercela lagi kalau buka HP ini di dalam majelis ilmu. Nah, sampai ngaji ini pengen buat melihat HP atau apa? Seperti itu. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran wujubu ta'allumil ilm. Wajib menuntut ilmu. Karena apa? Dari mana kita mengambil menuntut ilmu? Orang yang ibadahnya baik bukan ikut-ikutan. Ibadahnya yang baik itu bukan ikut-ikutan. Muhsin ibadahnya tidak ikut-ikutan, tapi dasarnya belajar. Belajar ilmu, menuntut ilmu, belajar bagaimana akidah yang benar, ibadah yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hasu ala tawadu. Anjuran untuk tawadu. Orang yang muhsin adalah orang yang ibadahnya bagus, kemudian dia tawadu, merendahkan diri, bukan kagum. Semakin beribadah semakin tawadu. Seperti ibadah, seperti padi. Kata orang Jawa atau orang Indonesia mengatakan ibaratnya padi. Kalau padi banyak isinya semakin apa? Semakin merunduk. Tapi masih kalau kosong apa? Tinggi, menjulang, tegak. Tapi kalau banyak isinya merunduk. Ini perumpamaan saja. Dan juga seperti perumpamaan apa lagi? Tong katanya. Tong kosong apa? Nyaring bunyinya. Tong itu kalau penuh tidak bunyi. Tapi kalau kosong bunyi, dipukul langsung suaranya keras. Intinya orang yang mulia, orang yang mulia di sisi Allah semakin banyak amalnya, semakin tawadhu. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu. Bukan seperti kata di dalam apa? Tempurung. Tahu tempurung ya? Batok itu loh, batok. Jadi kodok ketutupan batok. Kemudian kata mengatakan, oh iya langit ini ternyata pendek langit ini. Kata di dalam apa? Tempurung. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dammul bid'ah. Celaan bagi orang-orang yang mengadakan bid'ah di dalam ibadah. Jadi syaratnya ibadah harus sesuai sunnah. Adapun orang yang ibadahnya sesuai dengan bid'ah tercela, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minat taqlidil a'ma wa ta'assub al-madhhabi. Peringatan keras dari taklid, ikut-ikutan, dan juga fanatik. Lihatlah masyarakat awam, agamanya ikut-ikutan, tidak punya prinsip, hanya ikut-ikutan. Dan itu pun fanatik mereka. Fanatik dengan golongannya, fanatik dengan ustadznya atau dengan kiainya. Padahal tidak belajar, tidak mengkaji, tidak mengupas, tidak mempelajari. Ini tercelah. Maka orang yang muhsin bukan orang yang taklid. Orang yang muhsin
bukan orang yang fanatik, tapi orang yang muhsin itu ikhlas kepada Allah, mengikuti sunnah, kemudian hatinya baik, dia berusaha menerima kebenaran. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru minal amal li ajli syuhrah. At-tahdhiru minal amal li ajli syuhrati wasyarafi wal mal. Peringatan keras dari beramal tujuannya supaya terkenal, supaya mendapatkan kedudukan atau supaya mendapatkan harta. Maka orang yang aslama wajhahu lillah adalah orang yang ikhlas. Tujuannya amalnya karena Allah, karena negeri akhirat, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, atau bukan karena ketenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madibani ja'iani." Tidaklah dua serigala yang lapar. Ursila ala ghanamin, yang menyerang kambing. Bi afsada, lebih merusak. Min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidinihi. Tidak lebih merusak dibandingkan orang yang tamak dengan harta dan juga tamak dengan kedudukan dengan agamanya. Dengan ilmunya kepingin harta, dengan ilmunya dia ingin terkenal dan seterusnya. Ini sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang muhsin adalah orang yang tawadhu, orang yang tulus beribadah kepada Allah, bukan supaya tenar, bukan supaya terkenal, bukan supaya mendapatkan kedudukan atau mendapatkan dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi husulul amn wasa'ada li ahlil iman. Orang yang beriman, iman yang benar, dia mengharapkan ridha Allah. Orang yang beriman akan mendapatkan keamanan, dijamin keamanan dan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, "Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya apa? Mereka dijamin keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin kebahagiaan. Allah taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan dan juga kezaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, jaminan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.